Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proses manufaktur yang membahas tentang mesin perkakas, yaitu mesin bubut dan mesin milling. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iksan Sakti Wijaya, NIM 2019 012 051, kelas Teknik Industri B. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud mesin bubut, mencakup fungsi dan karakteristik benda yang dikerjakan. Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Kegunaan mesin bubut ini sendiri yaitu untuk menghasilkan benda-benda putar, membuat ulir, pengelasan, pengeboran, meratakan permukaan benda putar, dan pembuatan tirus. Yang kedua yaitu jelaskan bagian-bagian mesin bubut dan fungsinya. Yang pertama yaitu kepala tetap atau headstock. Pada bagian kepala tetap ini terdapat poros spindle mesin yang memiliki fungsi sebagai dudukan cekam. Jadi saat poros spindle ini berputar, maka cekam otomatis juga akan ikut berputar. Yang kedua yaitu tuas atau handle. Adapun fungsi dari tuas atau handle ini ada beberapa macam, diantaranya adalah untuk mengatur kecepatan spindle, untuk mengatur arah pemakanan, untuk menyalakan dan mematikan mesin, untuk mengatur kecepatan pemakanan secara otomatis, untuk mengatur penguliran, dan untuk mengatur arah putaran spindle. Yang ketiga yaitu tombol emergency. Jadi tombol emergency stop ini digunakan untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi darurat. Adapun tombol emergency ini memang dirancang khusus untuk mendukung keselamatan kerja dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang keempat yaitu kepala lepas. Kepala lepas ini berada dipasang di atas alas mesin atau terdapat di sebelah kanan mesin yang dikencangkan dengan baut dan mur. Adapun gunanya sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut maupun sebagai tempat penahan kedudukan bor saat digunakan dan lain-lain. Yang kelima yaitu dudukan pahat. Bagian dudukan pahat ini berada di atas eretan atas yang berfungsi untuk menjepit pahat saat proses pembubutan dilakukan. Adapun secara umum dudukan pahat atau tool post membedakan menjadi dua bagian, yaitu A. Standar tool post. Dudukan pos standar ini menggunakan ganjalan sebagai pengatur ketinggian mata pahat. Sementara untuk mengencangkan pahatan dilakukan dengan cara memutar baut yang ada di bagian atas tool post. B. Adjustable tool post. Tool post jenis ini berfungsi untuk mengatur ketinggian mata pahat tanpa perlu menggunakan ganjalan. Hal ini yang membedakan dengan jenis standar tool post. Yang keenam, eretan. Pada mesin bubut terdapat 3 jenis eretan, yaitu meliputi A. Eretan alas. Eretan alas merupakan bagian yang berada di alas mesin dan bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Adapun di dalamnya terdapat perlengkapan mekanik yang bekerja secara otomatis untuk menggerakkan eretan tersebut, atau bisa juga digerakkan menggunakan tangan atau manual. B. Eretan lintang. Bagian ini berada di atas eretan alas dengan posisi duduk melintang terhadap alas. Maksud dari gerakan melintang di sini adalah komponennya bisa mendekat dan menjauh operator ketika diputar secara manual maupun otomatis. C. Eretan atas.
Eretan atas posisinya ada di bagian atas eretan lintang yang dikencangkan dengan 2 baut. Adapun kedudukannya bisa berputar atau dirubah 360 derajat sesuai kebutuhan. Hal yang ketiga yaitu jelaskan proses pengerjaan produk di mesin bubut. Di sini saya akan menjelaskan tentang membubut piston. Ya, yang pertama kita melakukan pengukuran terlebih dahulu untuk mendapatkan kompresi yang kita inginkan. Kita menandai dengan cutter atau penanda berapa mili yang akan kita bubut. Yang kedua yaitu melakukan pemasangan piston di kepala bubut. Sebelum pemasangan sebaiknya dilapisi besi agar tidak lecet pada piston. Dan di sini diusahakan center atau tidak miring agar hasilnya maksimal. Dan di sini proses penyenteran piston apakah center atau tidak. Kalau sudah center, kita lanjutkan untuk membubut dengan penuh ketelitian. Dan di sini kita melakukan proses pembubutan sesuai ukuran yang tadi kita ukur. Selanjutnya kita melakukan pengecekan dengan mengukur apakah sudah benar dengan ukuran yang kita tandai tadi atau belum. Jika sudah, kita melakukan proses penyelesaian. Selanjutnya, soal nomor 4. Apa yang dimaksud mesin milling? Dalam kurung mencakup fungsi dan karakteristik benda yang dikerjakan. Mesin milling adalah suatu mesin perkakas yang menghasilkan sebuah bidang datar di mana pisau berputar dan benda bergerak melakukan langkah pemakanan. Sedangkan proses milling adalah suatu proses permesinan yang pada umumnya menghasilkan bentuk bidang datar karena pergerakan dari meja mesin, di mana proses pengurangan material benda kerja terjadi karena adanya kontak antara alat potong atau cutter yang berputar pada poros dengan benda kerja yang tercekam pada meja mesin. Fungsi dari mesin milling itu sendiri yaitu membuat uliran, spiral, roda gigi, cam, drum scale, poros bintang, poros cacing, dan lain-lain. Soal nomor 5. Jelaskan bagian-bagian mesin milling dan fungsinya. Ada beberapa bagian pada mesin milling ini. Fungsi tiap bagiannya pun berbeda-beda tergantung fungsinya. Bagian-bagian tersebut diantaranya adalah 1. Head atau kepala merupakan tempat mekanisme motor penggerak terpasang pada mesin milling ini. Yang kedua, spindle atau sebuah poros pendek merupakan bagian yang menggerakkan arbor, yaitu sebagai tempat mata pahat atau cutter. Yang ketiga yaitu arbor. Arbor digunakan untuk mencekam pahat milling yang terpasang pada sumbu utama. Arbor juga disebut poros milling yang berfungsi sebagai tempat kedudukan pisau milling dan ditempatkan pada sumbu mesin. Yang keempat yaitu arbor support, merupakan bagian di mana mata potong dan arbor terpasang. Yang kelima yaitu kolum. Kolum adalah bagian yang digunakan untuk menyokong dan menuntun kene saat bergerak vertikal. Yang ketujuh yaitu saddle. Saddle terpasang pada kene yang bergerak keluar masuk ke arah operator. Saddle digunakan untuk menopang meja. Yang ke-8 adalah feed dial. Feed dial merupakan sebuah poros yang digunakan untuk mengatur gerakan meja saat pemakanan. Yang ke-9 yaitu base. Base merupakan landasan mesin yang terletak menyatu dengan lantai. Base juga berfungsi sebagai reservoir atau penampung fluida pendingin. Yang ke-10 yaitu
Kepala pembagi. Benda kerja terdapat dipasang antara dua senter. Satu senter dipasang dalam lubang dalam spindle kepala pembagi dan senter lainnya dipasang pada kepala lepas. Kepala pembagi digunakan untuk membuat roda gigi dan segi banyak peraturan. Yang ke-11 yaitu kepala lepas. Kepala lepas digunakan untuk menahan benda kerja yang panjang. Kepala lepas sebagai salah satu senter pada mesin milling. Yang ke-12 yaitu meja putar. Untuk mesin fresh tegak, meja putar digunakan sebagai kepala pembaginya. Soal nomor 6 yaitu jelaskan pengerjaan produk di mesin milling. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara mencoak klep in dan X. Pertama yaitu menentukan ukuran terlebih dahulu sebelum melakukan penirusan pada klep in. Selanjutnya yaitu melakukan pemasangan bor. Dipastikan mata bor posisi aman, kencang. Selanjutnya yaitu proses pemasangan piston di meja kerja. Lebih baiknya dilapisi pada dinding piston agar tidak lecet. Jangan terlalu keras dalam penjepitan. Di sini dipasang kurang lebih 45 derajat sesuai arah coakan klep. Selanjutnya yaitu melakukan proses pengeboran atau penirusan dengan mengoperasikan videal bergerak sesuai alur. Dalam proses pencoakan atau penirusan ini kurang lebih kedalamannya 2 mm. Jika sudah, kita beralih ke penirusan pada lubang exhaust. Di sini cara pencoakan atau penirusan sama seperti yang dilakukan yang pertama tadi pada saat pencoakan klep in. Yang berbeda yaitu pada ukuran mata bor, yaitu klep in lebih besar daripada klep house. Sebisa mungkin dalam melakukan proses penirusan ini diusahakan dengan penuh teliti dan hati-hati. Jika sudah selesai pada proses penirusan ini, dirasa sudah cukup, maka proses penyelesaian yaitu membersihkan bagian piston yang terkena geram. Ya, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.